Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabina Krisyapsari dengan NIM 21100123140147 dari Teknik Geologi Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kestabilan Lereng Akibat Aktivitas Peledakan berdasarkan data Radar Monitoring System dan juga Limit Equilibrium Method pada PIT-X PTS. Sebelum masuk lebih detail, izinkan saya menyampaikan outline presentasi ini yang terdiri dari 8 bagian utama. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan juga jadwal penelitian. Lalu kita mulai dari latar belakang. Saudara sekalian, salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur, yang akan menjadi lokasi pengambilan data saya, yaitu PTS. Operasional tambang terbuka di sana menghasilkan lereng-lereng yang tinggi yang rentan terhadap longsor. Ini tentu mengancam keselamatan pekerja dan juga kelancaran operasional. Untuk memantau kondisi lereng, perusahaan menggunakan radar monitoring system yang mampu mendeteksi deformasi hingga milimeter secara real time. Namun, data radar saja belum cukup. Kita perlu analisis kuantitatif, yaitu Limit Equilibrium Method atau LEM, menggunakan metode Surface Slide untuk mendapatkan nilai FK atau faktor keamanan. Yang menjadi gap penelitian ini adalah integrasi data radar dengan analisis LEM belum banyak dilakukan secara sistematis. Padahal keduanya bisa meningkatkan akurasi prediksi kegagalan lereng. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan tata belakang tersebut, saya merumuskan 4 pernyataan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi kestabilan lereng berdasarkan analisis LEM. Yang kedua yaitu bagaimana pola deformasi lereng yang terdeteksi oleh data monitoring. Yang ketiga yaitu bagaimana kolerasi antara data deformasi radar dengan nilai FK hasil LEM. Dan yang keempat yaitu apa rekomendasi penanganan untuk lereng yang tidak stabil berdasarkan integrasi kedua metode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan juga menginterpretasikan pola deformasi lereng dari data radar. Yang kedua yaitu mengkolerasikan data pergerakan lereng dengan nilai FK dari LEM sehingga kita bisa mengevaluasi kondisi lereng secara integratif. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi teknis, misalnya perawatan lereng atau penyesuaian geometri pit. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, yaitu memberikan basis data deformasi dan juga FK untuk pengambilan keputusan operasional tambang. Yang kedua, yaitu meningkatkan sistem peringatan dini berdasarkan data yang terukur. Dan yang ketiga, yaitu mendukung keselamatan kerja dan juga efisiensi penggalian yang ada di PTS. Selanjutnya kita masuk ke batasan penelitian. Agar penelitian lebih fokus, saya tetapkan batasan penelitian sebagai berikut. Lokasi penelitian saya berada di pit aktif yang ada di PTS. Kemudian material dianggap homogen perapisannya. Data radar pada periode waktu tertentu tidak memperhitungkan getaran blasting secara dinamis, namun hanya statik dan juga pediostatis. Kemudian analisis 2 dimensi menggunakan metode Regression Price dan juga Janbu dan juga Spencer. Kemudian software yang digunakan menggunakan Surface Slide. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Secara singkatnya, landasan teori saya meliputi kestabilan lereng tambang yang dipengaruhi oleh geometri, sifat batuan, air tanah, FK minimum operasional yaitu sebesar 1,25 sampai dengan 1,3. LEM yaitu menganalisis keseimbangan gaya dan juga momen pada bidang longsor. Kemudian, radar monitoring menggunakan gelombang mikro dengan akurasi lebih dari 0,1 mm. Cloud range hingga 1 km persegi. Untuk integrasi data dan juga analisis kolerasi deformasi lapangan dengan nilai FK kemungkinan validasi model dan juga area warning yang lebih baik. Kemudian dari penelitian terdahulu, yaitu di Australia dan juga tambang tembaga atau emas, menunjukkan kolerasi antara laju deformasi dan juga penurunan FK menjelang adanya kegagalan lereng. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Ini adalah alur metode penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, ada persiapan dan juga studi literatur yang meliputi kajian teori dan juga regulasi. Yang kedua, ada pengumpulan data, yaitu data SSR, data geoteknik meliputi bor dan juga uji lab, topografi, dan juga geometri pit. Yang ketiga, ada pengolahan data meliputi time series deformasi radar juga bermodel penampang di slide. Yang keempat, ada analisis kestabilan menggunakan LEM dan juga pediostatik. Yang kelima, ada integrasi dan juga kolerasi antara deformasi radar dan juga FK untuk mengidentifikasi zona kritisnya. Yang keenam, ada rekomendasi mengikuti perawatan lereng, optimasi geometri dan juga early warning. Selanjutnya, untuk
Untuk data primernya menggunakan data radar, uji lab, dan juga sekundernya menggunakan peta geologi, dan juga data tabur, dan juga laporan geoteknik. Untuk software yang digunakan yaitu software slide, AutoCAD, ArcGIS, dan juga Excel. Kemudian untuk lokasi dan juga geologi regional di lokasi penelitian saya, secara singkatnya penelitian ini berada di Cekungan Kutai dengan formasi Balikpapan yang tersusun atas batu bara, batu pasir, dan juga batu lempung, di mana struktur geologi pada wilayah tersebut terdapat lipatan dan juga sester dengan arah NESW. Dan juga untuk lokasi penelitiannya yaitu jenis open pit dengan komoditas utama yang diambil yaitu batu bara. Untuk jadwal penelitian saya direncanakan selama 2 bulan, tepatnya pada bulan September dan juga Oktober, dengan rincian pada bulan September minggu pertama dan kedua merupakan tahap persiapan, September minggu ketiga sampai dengan minggu keempat merupakan pengumpulan data, Oktober minggu 1 dan juga 2 merupakan analisis data, dan juga Oktober minggu ketiga dan 4 yaitu penyusunan laporan. Terima kasih telah menyimak pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari masih sangat banyak kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan juga masukan dari Anda sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya.